Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semuanya, berjumpa lagi dengan saya Sony Syarifuddin di program kesayangan kita yaitu Klinik Kimia, Cara Asik Belajar Kimia, dan tentunya di channel kesayangan kita yaitu channel Aurum Ramadhani. Baik sahabat klinik kimia semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi kelas 12 yaitu senyawa turunan alkana. Dan materi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu tentang tata nama, senyawa alkohol, dan eter. Mungkin sahabat masih penasaran apa itu alkohol, apa itu eter? Yuk kita saksikan baik-baik, dan jangan lupa sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, jangan lupa tekan tombol loncengnya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi penting tentang materi-materi selanjutnya. Baik sahabat klinik kimia, di sini ada peta konsep yang perlu kita pahami bersama. Pada kesempatan kali ini sebenarnya ada beberapa macam tentang senyawa turunan alkana. Cuma di peta konsep ini kita akan belajar tentang 6 senyawa, yaitu alkanol atau dikenal dengan alkohol. Kemudian alkanol ini berisomer gugus fungsi dengan alkoksi alkana atau dikenal dengan eter. Pasangan berikutnya yaitu tentang senyawa alkanal atau dikenal sebagai aldehid yang berisomer gugus fungsi dengan senyawa alkanon atau dikenal sebagai keton. Dan pasangan yang ketiga yaitu asam alkanoat atau dikenal dengan asam karboksilat yang berisomer gugus fungsi dengan senyawa alkil alkanoat atau dikenal sebagai ester. Dan nantinya pada video-video berikutnya kita tentunya juga akan membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi pada senyawa turunan alkana tersebut. Baik sahabat klinik kimia, kita mulai belajar tentang tata nama senyawa alkohol dan eter. Kita belajar tentang gugus fungsi. Sahabat pasti penasaran apa itu gugus fungsi? Gugus fungsi merupakan sebuah atom atau kelompok atom yang terikat pada senyawa hidrokarbon. Sebuah kelompok senyawa organik yang memiliki gugus fungsi yang sama disebut dengan sebuah keluarga atau family. Dan tentunya adanya gugus fungsi pada senyawa hidrokarbon tersebut menyebabkan adanya sifat khusus dari senyawa tersebut. Misalnya kita tahu ada metana atau CH4, itu merupakan suatu senyawa alkana yang berwujud gas dan bersifat nonpolar. Namun apabila satu atom hidrogennya diganti dengan gugus fungsi OH menjadi CH3OH atau dikenal sebagai metanol, maka lain lagi ya sahabat ya, metanol merupakan senyawa yang polar. Jadi adanya gugus fungsi OH itu menyebabkan perbedaan sifat pada senyawa sebelumnya. Nah, jadi metanol seperti ini. Jadi kalau metana itu adalah CH4 di mana atom C mengikat 4 atom H, tapi jika salah satu atom H, di sini misalnya atom H sebelah kanan, kita ganti dengan gugus OH atau gugus hidroksi, maka namanya bukan metana tapi metanol. Dan perlu sahabat ketahui bahwa gugus OH ini merupakan gugus fungsi dari alkohol. Akibatnya senyawa metanol merupakan senyawa yang bersifat polar, sementara metana tadi bersifat nonpolar. Dan juga namanya isopropil alkohol dan seterusnya. Nah, sahabat klinik kimia, di sini ada beberapa senyawa turunan alkana yang ada di dalam tabel ya. Jadi ada senyawa turunan alkana, yang pertama adalah alkohol yang mempunyai rumus umum ROH ya, ROH. Kemudian rumus umum singkatnya adalah ROH. Contohnya adalah CH3, CH2OH atau dikenal sebagai etanol atau nama lainnya adalah etil alkohol. Yang kedua adalah eter dengan rumus umum ROR. Rumus umumnya ROR, contohnya CH3OCH3 ya. Nama senyawanya adalah dimetil eter. Yang ketiga adalah aldehid dengan rumus umum RCHO.
Contohnya adalah CH3CHO, dikenal sebagai etanol atau asetaldehid. Yang ketiga adalah keton, dikenal mempunyai rumus umum RCOR. Contohnya adalah CH3COCH3, nama senyawanya adalah propanon, dan mungkin sahabat tahu senyawa ini yang digunakan untuk membersihkan kutek yaitu aseton. Yang keempat yaitu asam karboksilat yang punya rumus umum RCOOH. Contohnya adalah CH3COH. Ya, senyawa ini yang sering sahabat tulis ya di mungkin bab asam basa ya, karena memang ini senyawa asam yang kita kenal sebagai asam asetat atau asam etanoat. Yang keenam yaitu ester, memiliki rumus umum RCOOR. Contohnya adalah CH3COOCH3 atau dikenal dengan nama metil asetat. Nah, sahabat teknik kimia, selain keenam senyawa yang kita bahas, juga sebenarnya ada senyawa turun alkana yang lain, yaitu haloalkana dan amina. Di mana haloalkana memiliki rumus umum Rx, di mana X ini menunjukkan atom halogen ya. Halogen bisa fluor, bisa klor, brom ataupun iod. Contohnya adalah CH3Cl atau memiliki nama metil klorida. Dan yang terakhir adalah senyawa amina yang mempunyai gugus nitrogen ya. Contohnya adalah CH3, CH2NH2 atau dikenal sebagai etilamin. Oke, sahabat teknik kimia, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata nama dua senyawa atau satu pasang senyawa yang saling berisomer gugus fungsi, yaitu alkohol dan eter. Bagaimana tata namanya? Yuk kita lihat. Alkanol atau dikenal sebagai alkil alkohol. Secara kimia, alkohol merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsi hidroksi dengan rumus umum ROH. Penamaan alkohol menurut sistem IUPAC adalah sebagai berikut. 1. Rantai utama adalah rantai terpanjang dan harus mengandung gugus hidroksi. Yang kedua, memiliki nama akhiran ol. Yang ketiga, penomoran rantai dilakukan agar gugus OH mendapatkan nomor sekecil mungkin. Dan yang keempat, tambahkan nomor yang mengindikasikan posisi gugus OH sebelum nama rantai utama. Contohnya seperti ini sahabat. Jadi kalau kita lihat, senyawa yang pertama adalah CH3, CH2, CH2OH. Nah, kita beri nomor ya, di mana nomor yang paling kecil itu adalah yang dekat dengan gugus fungsinya, yaitu gugus fungsi dengan OH. Maka nomor 1 kita taruh di sini ya, CH2 yang dekat dengan OH. Ini nomor 1, 2, kemudian 3. Dan karena ini mengandung 3 atom karbon, maka namanya bukan propana ya sahabat ya, tapi namanya adalah propanol ya. Ini termasuk alkohol primer. Nanti apa bedanya dengan alkohol sekunder seterusnya akan saya bahas ya. Jadi namanya adalah propanol. Yang kedua sahabat, di senyawa yang ada di tengah ini kita beri nomor ya sahabat ya, rantai utamanya yaitu rantai yang paling panjang atau rantai di sini rantai lurus ya di sini. Maka kita beri nomor sebelah kiri ya, karena jika kita beri nomor 1 di sebelah kiri maka dekat dengan gugus OH. Tapi jika kita beri nomor 1 di sebelah kanan maka ini jauh ya. Jadi kalau ini 1, 2, 3 maka OH ada di posisi nomor 3. Jika kita beri nomor dari sebelah kiri di sini 1 maka ini 2. Berarti gugus OH terikat pada atom nomor 2 dan itu lebih diprioritaskan ya. Jadi nomor 1, 2, 3 dan 4. Nah, karena gugus OH atau gugus hidroksi ini terikat pada atom karbon nomor 2, maka nama senyawa ini adalah 2-butanol. Nah, senyawa yang ketiga sahabat, mungkin sahabat bisa menebak ya apa rantai utamanya ya. Terutama ada rantai yang paling lurus ini yang ada di tengah. Kita beri nomor sahabat, dari nomor 1 sebelah kiri, kemudian di nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah, sementara CH3 yang ada di bawah ini berfungsi sebagai cabang.
Maka di sini ada cabang dan gugus OH di posisi karbon nomor 2 ya. Maka nama senyawanya adalah, kita tuliskan nama cabangnya dulu, yaitu 2-metil 2-butanol. Nah, perlu sahabat ketahui bahwa berdasarkan letak gugus fungsi OH pada atom karbon rantai utama, maka alkohol dibedakan menjadi alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Pada alkohol primer, gugus OH terikat pada atom karbon primer, di mana atom karbon primer adalah karbon yang mengikat satu atom karbon yang lain. Sementara pada alkohol sekunder, gugus fungsi OH terikat pada karbon sekunder. Ya, karbon sekunder itu adalah karbon yang mengikat dua atom karbon yang lain. Sementara pada alkohol tersier, berarti gugus OH terikat pada atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang mengikat 3 atom karbon yang lainnya. Jadi itulah perbedaan antara alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Baik sahabat, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sahabat klinik kimia, selain tata nama IUPAC juga ada sistem penamaan menurut trivial, di mana nama alkohol adalah alkil alkohol ya. Perhatikan tabel berikut. Jadi contohnya seperti ini. Kalau senyawa metil alkohol ya, jadi metil alkohol. Senyawa yang kedua adalah CH3, CH2, CH2OH. Menurut sistem IUPAC ini senyawa ini mempunyai nama propanol. Nah, menurut sistem IUPAC namanya adalah propil alkohol. Yang ketiga adalah 2-butanol, di mana gugus atom OH terikat pada atom karbon nomor 2. Jadi, menurut sistem trivial nama senyawa ini adalah sekunder butil alkohol. Nah, sahabat klinik kimia, jika kalian mungkin pernah melihat film di mana ada minuman beralkohol, perlu sahabat ketahui bahwa minuman beralkohol itu mengandung etanol, ya, etanol atau CH3 CH2OH. Kemudian ada air dan sedikit komponen seperti pewarna dan penambah aroma. Sementara minuman bir yang beralkohol itu biasanya mengandung 3-6% etanol. Namun perlu sahabat ketahui, bagi sahabat klinik kimia yang masih belajar, terutama di tingkat SMA, apalagi yang beragama muslim, bahwa alkohol itu tidak disarankan, bahkan dilarang atau haram hukumnya untuk dikonsumsi, karena bisa merusak kesehatan ya, merusak kesehatan tubuh. Nah, perlu juga sahabat klinik kimia ketahui bahwa senyawa 2-propanol dan isopropil alkohol atau 2-butanol itu terdapat di toko obat yang mempunyai nama rubbing alkohol atau alkohol gosok, di mana ini digunakan sebagai desinfektan ya. Misalnya kita terkena luka, atau juga digunakan untuk mensterilisasi alat-alat medis agar bebas dari kuman atau bakteri. Kemudian yang ketiga, mungkin di pelajaran sifat kualitatif larutan, yaitu penurunan titik beku, sahabat klinik kimia sudah tahu senyawa ini, yaitu etilen glikol dengan rumus senyawa ini ya, CH2CH2, di mana pada kiri dan kanan terikat dengan gugus hidroksi. Jadi ada 2 gugus hidroksi yang mengikat ini etana ya. Nah, ini merupakan komponen utama sebagai zat anti beku. Nah, kemudian berikutnya sahabat, senyawa yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang alkoksi alkana atau mempunyai nama trivial yaitu ether. Ether itu merupakan senyawa organik dengan rumus umum ROR. Jadi kalau tadi alkohol adalah ROH, maka di ether ini rumus umumnya adalah ROR dengan 2 gugus alkil R ya, kiri dan kanan boleh itu sama ataupun berbeda.
Nah, penamaan senyawa eter menurut sistem IUPAC itu adalah alkoksi-alkana, di mana alkil terpendek dianggap sebagai alkoksi, sementara alkil terpanjang dianggap sebagai alkana. Contohnya seperti ini ya sahabat. Jadi kalau sahabat lihat, ini ada CH3OCH3. Kalau kita ingin menetapkan mana yang terpendek, di sini sama-sama ya, keduanya boleh. Berarti ini boleh disebut sebagai alkoksi, nah ini alkana, atau yang ini alkoksi, ini alkana. Maka nama senyawanya di sini ya adalah metoksimetana ya, metoksimetana. Jadi kalau saya pakai ini coret-coretan sedikit ya sahabat ya. Jadi ini kita sebut sebagai metoksi, kemudian sisanya adalah alkana yaitu metana. Maka namanya adalah metoksimetana. Nah, nama trivialnya adalah dimetil ether karena di sini ether yang memiliki dua cabang metil gitu ya, di sisi kiri dan kanan. Nah, yang berikutnya yang kedua sahabat, kita tetapkan gugus alkoksi adalah rantai alkil terpendek. Maka di sini sebagai terpendek ya. Maka namanya adalah metoksi, kemudian ini J-nya 2, maka namanya adalah etana. Sehingga nama senyawa lengkapnya adalah metoksietana, atau nama lainnya adalah etil metil ether. Jadi ada ini etil, kemudian ini metil, baru ether. Ini ditulis etil dulu ya sahabat, karena menurut urutan abjad. Dan senyawa yang ketiga ini pasti sahabat sudah tahu namanya ya. Namanya adalah etoksietana, atau menurut trivial nama lain dari senyawa ini adalah dietil ether. Nah, sahabat klinik kimia, jadi ether itu paling umum digunakan adalah dietil ether, itu sebagai pelarut organik, terutama bagi kalian yang mungkin nanti masuk jurusan kimia yang ada praktikum ya di kimia organik, itu sering digunakan pelarut organik berupa ether. Nah, ether ini memiliki titik didih yang lebih rendah daripada alkohol. Jadi kalau misalkan ini dietil ether, itu titik-titiknya 34,6 derajat, sehingga ini mudah diuapkan sebagai pelarut. Dan ketika terhirup, dietil ether menekan sistem saraf pusat, menyebabkan pingsan dan kekurang pekaan terhadap luka. Dan ini sangat berbahaya. Makanya juga dulu ether digunakan sebagai obat bius ya, obat bius untuk manusia. Oke sahabat, kita lihat latihan soal ya. Jadi di sini ada beberapa latihan soal yang sahabat bisa kerjakan untuk berlatih. Yang pertama, tuliskan nama dari senyawa-senyawa berikut ini ya. Jadi ada 4 senyawa. Kemudian yang kedua, tuliskan rumus struktur dari beberapa senyawa alkohol berikut, yaitu ada 2 butanol, 3 etil 1 heksanol, 2 metil 3 pentanol, dan 1,4 butanadiol ya. 1,4 butanadiol. Dan soal yang ketiga, sahabat diminta untuk menggambarkan struktur dari beberapa senyawa ether berikut. Ada metoksimetana, yang B adalah etil propil ether, yang ketiga adalah 2 metoksipropana, dan yang keempat adalah metoksisiklovutana. Sahabat bisa menjawab soal-soal ini, kemudian mungkin bisa dituliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas ya. Nah, ini kalau kita bahas seperti ini ya sahabat ya. Nah, jadi mungkin saya ulang sedikit ya. Jadi seperti ini, kita tentukan rantai utamanya dulu, kemudian kita beri nomor kita mulai dari sebelah kanan ya. Jadi namanya adalah 2 metil butanol. Kali nomor 1, ini nomor 2, nomor 2, ini nomor 3, kemudian nomor 4. Berarti ada cabang di nomor 2, maka namanya adalah 2 metil butanol. Yang kedua, maka rantai utamanya adalah yang tengah ya. Nomor 1 kita mulai dari sebelah kanan karena dekat dengan gugus fungsi. Berarti bukan cabang yang diprioritaskan, tapi gugus fungsi OH sebagai gugus fungsi utama yang diprioritaskan. Maka nomor 1 di sini ya sahabat ya. 1, 2, 3, 4. Maka ada gugus metil di C nomor 2. Nama senyawanya adalah 3,3 dimetil butanol.
Yang ketiga, CH3O, CH3, CH3 kita beri nomor sahabat ya. Tapi di sini ini kan ether ya sahabat. Jadi kita tentukan tanda terpendek ya. Terpendeknya adalah ini sahabat ya. Ini adalah metoksi. Kemudian di sini adalah isopropana. Maka namanya adalah metoksi isopropana. Dan yang keempat sahabat, ini juga ether, di mana ada gugus metoksi sebagai rantai terpendek, maka namanya adalah metoksi propana ya, karena J-nya 3. Oke sahabat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk soal nomor 2, 3 itu bisa sahabat kerjakan, bisa sahabat coba untuk berlatih mengasah kemampuan sahabat klinik kimia. Kemudian bisa juga dituliskan jawabannya di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi penting tentang video-video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Saya Sony Syarifuddin mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.